Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Edmund Banyu Kauripan dengan NIM J0304211103 dari program studi Teknik Komputer angkatan 58 Sekolah Vokasi IPB, kelas praktikum B2 mata kuliah rangkaian logika dan teknik digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kombinasional, persamaan boolean dan peta Karnaugh. Untuk bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kombinasional yang ada pada gambar ini. Ada tiga rangkaiannya dan beserta tabel kebenarannya. Saya akan membuat ketiga rangkaian ini di software Proteus, lalu membandingkan hasilnya dengan tabel kebenaran yang ada di sini. Langsung saja kita masuk ke Proteusnya ya. Baik, kita buat rangkaiannya. Sebelumnya saya atur dulu supaya terlihat. Pertama kita membutuhkan 2 buah logic state ya untuk rangkaian yang pertama. Setelah itu kita memerlukan gerbang NOT, satu buah gerbang NOT sebagai inverter, lalu gerbang N dengan 2 input. Lalu setelah itu kita membutuhkan gerbang OR dengan 2 input juga. Sini untuk ya. Lalu gerbang N lagi. Oke. Dan yang terakhir untuk outputnya adalah logic probe. Ya, baru langsung saja kita sambungkan di sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini gerbang N dan output. Oke. Rangkaian sudah jadi ya. Saya atur lagi. Kita ke tabelnya sekarang. Oke, bisa kita lihat di sini tabelnya. Lalu ya di sini kita bisa lihat ya tabelnya dan rangkaian yang harus kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat pada input yang pertama yaitu input A bernilai 0 dan input B bernilai 0 menghasilkan output yang bernilai 0 juga. Karena di sini pada input yang pertama bernilai 0 di gerbang NOT yaitu inverter yang berarti mengubah inputnya dari 0 menjadi 1. Lalu output 1 ini melewati gerbang OR dan juga gerbang N, di mana gerbang OR hanya membutuhkan satu buah inputan yang bernilai 1 untuk menghasilkan nilai 1. Lalu pada output 1 dari gerbang NOT ini masuk ke gerbang N, di mana gerbang N ini membutuhkan 2 inputan bernilai 1 untuk menghasilkan output yang bernilai 1. Oleh karena itu gerbang N ini menghasilkan output yang bernilai 0 ya, ditandai dengan warna biru. Gerbang OR menghasilkan output bernilai 1 ditandai dengan warna merah. Lalu kedua output dari gerbang OR dan gerbang N ini masuk ke gerbang N yang kedua di sini. Oleh karena yang tadi sudah seperti saya jelaskan, gerbang N itu membutuhkan 2 inputan bernilai 1 untuk menghasilkan output bernilai 1, maka output di sini bernilai 0 karena hanya satu input yang bernilai 1. Lalu kita lihat lagi di sini 1, A itu 1 dan B itu 0 ya, masih sama ya, karena justru malah di nilai input bernilai 1 ini melewati gerbang inverter atau gerbang NOT dan berubah menjadi 0, dan sisanya tidak ada menghasilkan output yang bernilai 1 dan output akhirnya pun akan bernilai 0. Lalu yang ketiga maksud saya itu input B bernilai 1
Nah, maka akan menghasilkan nilai 1 karena di sini seperti yang tadi input 0 diubah menjadi 1, lalu gerbang OR juga hanya butuh satu inputan saja yang bernilai 1 supaya menghasilkan output bernilai 1. Sementara gerbang AND di sini karena sudah mendapatkan input bernilai 1 dari sini setelah melewati inverter, maka gerbang AND ini akan mendapat input bernilai 1, lalu input dari input B ini bernilai 1, maka keduanya akan bernilai 1 dan menghasilkan output bernilai 1. Lalu pada gerbang OR dan gerbang AND menghasilkan input yang bernilai 1 dan akhirnya output akhirnya pun bernilai 1. Lalu ketika keduanya bernilai 1, input A dan B bernilai 1, maka akan kembali bernilai 0 karena kembali di sini inputan pada input yang A ini mengalami perubahan atau melewati inverter node dan berubah menjadi 0, sehingga hasil akhirnya pun akan bernilai 0. Baik, selanjutnya saya akan membuat rangkaian yang kedua ya. Rangkaian yang kedua kita matikan dulu. Oke. Pada rangkaian kedua kita juga sama membutuhkan dua buah logic state. Lalu dua buah gerbang NOT ya di sini. Dua buah gerbang N. Sebelumnya saya ini supaya tidak sempit. Oke. Gerbang N. Dua buah gerbang N di sini. Lalu gerbang OR. Dan logic probe untuk output. Langsung saja kita sambungkan rangkaiannya ke sini, ini ke sini, sini, ke sini, ini ke sini. Dan ini ke sini. Oke. Lalu ini ke sini, ini ke sini, ini ke logic probe. Oke. Langsung saja kita jalankan ya rangkaiannya. Lalu kita lihat tabel kebenarannya. Pada rangkaian ini, tabel kebenarannya ketika kedua input bernilai 0, maka akan menghasilkan output akhir yang bernilai 0 karena output ini input ini dirubah, pertama dirubah, kedua-duanya dirubah melalui gerbang inverter, gerbang NOT menjadi 1. Akan tetapi pada gerbang N ini membutuhkan dua inputan yang bernilai 1 supaya outputnya bernilai 1, tetapi di sini karena hanya ada satu inputan, maka menghasilkan output yang bernilai 0, lalu masuk ke gerbang OR yang dimana membutuhkan dua nilai 0 untuk menghasilkan nilai 0 sehingga output akhirnya pun bernilai 0. Lalu ketika input A bernilai 1, maka akan menghasilkan nilai 1 karena di sini gerbang OR hanya membutuhkan satu buah nilai 1 untuk menghasilkan output yang bernilai 1. Lalu selanjutnya gerbang B yang bernilai 1 juga sama ya. Karena gerbang OR lagi-lagi hanya membutuhkan satu buah nilai 1 untuk menghasilkan output akhir bernilai 1. Lalu ketika kedua-duanya 1, maka akan menghasilkan output 0 karena input nilai 1 ini di-invert atau melalui inverter NOT sehingga berubah menjadi 0 yang akhirnya membuat gerbang N hanya memiliki satu input bernilai 1 dan menghasilkan output bernilai 0 sehingga yang masuk ke gerbang OR pun kedua input bernilai 0 dan menghasilkan output akhir bernilai 0. Baik, itu adalah rangkaian yang kedua. Oke, baik, selanjutnya kita melanjutkan ke rangkaian yang ketiga ya. Di sini membutuhkan 3 buah logic state. Kita rotate. Copy saja ya. Sini. Oke. Lalu kita membutuhkan gerbang NOT, satu buah gerbang NOT di sini.
lalu gerbang N, 2 buah gerbang N, dan 1 buah gerbang OR, lalu logic probe untuk output. Oke, kita sambungkan. Sini. Lalu ini ke sini. Dan ini ke sini. Sini, dan yang terakhir ini ke logic probe. Oke. Langsung saja kita bandingkan dengan tabel kebenarannya. Tabel kebenaran ini kita jalankan. Untuk yang pertama 0, A0, B0 dan C0 menghasilkan output akhir yang bernilai 0, karena di sini gerbang N menghasilkan output 0, sehingga pada gerbang OR pun akan dua-duanya mendapat output maksudnya input bernilai 0 dan hasil output akhirnya bernilai 0. Lalu jika C diubah menjadi 1, nah maka akan menghasilkan output akhir bernilai 1, karena di sini pada gerbang B, maksudnya input B ini melalui inverter diubah menjadi 1, lalu di sini input dari C bernilai 1, sehingga gerbang N menghasilkan output bernilai 1, lalu masuk ke gerbang OR, dan pada gerbang OR ini menghasilkan hanya butuh 1 input bernilai 1, dan akhirnya hasil outputnya pun bernilai 1. Lalu ketika output input di B bernilai 1, ya, maka hasilnya akan 0, karena di sini hanya ada 1 input bernilai 1, sehingga gerbang OR pun hanya menghasilkan output bernilai 0. Lalu selanjutnya ketika B dan C bernilai 1, ya masih sama ya, outputnya 0. Lalu ketika maksudnya input A bernilai 1, masih 0 juga. Lalu jika input A dan C bernilai 1, maka akan bernilai 1, karena di sini gerbang N-nya mendapat 2 input bernilai 1. Lalu ketika gerbang A dan B bernilai 1 juga menghasilkan output yang bernilai 1. Lalu ketika ketiga-tiganya bernilai 1, maka hasil output akhirnya pun akan bernilai 1. Baik, itu adalah bagian yang pertama untuk 3 buah rangkaian dan tabel kebenarannya. Saya sudah dapat tabel kebenaran ya, karena akhiran NIM saya ganjil. Oleh karena itu saya mendapat soal yang 1100. Nah, di sini saya sudah membuat tabel kebenaran. Saya sudah membuat peta Karnaugh dari tabel kebenaran ini. Ya, ini adalah peta Karnaugh-nya. Nah, saya akan menjelaskan mengapa peta Karnaugh-nya ini dapat berbentuk seperti ini. Yang pertama di sini kita lihat yang nilai Y-nya itu bernilai 1 dulu ya, 1 1 1 1. Nah, di sini kita akan mencari peta Karnaugh-nya ya. Kita bisa lihat di sini pada baris yang pertama dulu ya. A-nya ini bernilai 1. Maka A-nya hanya A saja, bukan A aksen. Nah, jika A-nya ini bernilai 0, itu maka akan berubah menjadi A aksen. Langsung saja kita coba telusuri ya. Ini kan A1 bernilai 1, jadi A saja. Lalu B-nya bernilai 0, maka tadi jika bernilai 0, maka berubah menjadi ada aksennya, atau di inverse ya, jadi B aksen. A, B aksen atau B inverse, lalu C, D, karena C dan D-nya bernilai 1. Jadi A, B aksen atau B inverse, lalu C, D. Nah, di sini. Saya menaruhnya di sini. Nah, lalu setelah itu yang kedua adalah ini 1 1 1 1. Jadi A, B, C, D, tidak ada yang di inverse ya. Jadi 1 1 1 1 A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, di sini. Lalu selanjutnya yang orange 0 0 1 0. Nah, yang tidak ada aksennya, yang tidak di inverse hanya yang C. Berarti kita lihat yang A, B inverse, A inverse, B inverse, lalu C, D inverse. Nah, yang ini. Makanya saya tulis satunya di sini. Lalu yang bawahnya 0 0 1 1, jadi A aksen atau A inverse, B inverse, C, D. A inverse, B inverse, C, D. Nah, di sini. Lalu untuk yang hijau, untuk yang soalnya, di sini 0 1 0 0. Nah, yang
yang tidak di inverse hanya yang B. Jadi A B A inverse B C inverse D inverse. Nah, A inverse B C inverse D inverse yang ini. Lalu yang bawahnya 0101. Jadi A inverse B C inverse D. A inverse B yang ini dan C inverse D. Nah, ditaruh di sini. Oleh karena itu ini adalah peta Karnaugh dari tabel kebenaran yang ini. Nah, dari peta Karnaugh ini saya membuat persamaan booleannya. Nah, kita bagaimana persamaan booleannya bisa seperti ini. Nah, mari kita lihat ya. Kita dari yang paling atas dulu, yang orange dulu. Nah, di sini kan satu ini letaknya horizontal. Oleh karena itu, yang vertikal yang ke bawah atau AB ini tidak terpengaruh. Nah, otomatis tidak akan ada yang hilang pada bagian AB. Jadi A inverse B inverse ditulis di sini. Lalu selanjutnya kita lihat di sini ya, saya menggunakan coret-coretan di sini karena ini berbentuk horizontal, maka yang terpengaruh hanya C dan D. Bisa kita lihat di sini C dan C-nya di sini ada dua ya. C-nya sama, tidak ada yang inverse, jadi C-nya ditulis A inverse B C, A inverse B inverse C. Nah, sementara di sini karena D-nya ada yang inverse dan D-nya ada yang bukan inverse, jadi harus dihilangkan karena saling berlawanan dicoret. Oke, makanya ditulisannya A inverse B inverse C. Lalu selanjutnya yang hijau ya. Kita bisa lihat di sini juga berbentuk horizontal, maka dari itu yang A dan B ini tidak terpengaruh, jadi langsung ditulis saja A inverse B. Langsung A inverse B di sini sudah ada. Nah, yang terpengaruh adalah yang C dan D-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, C dan D. Nah, karena di sini C-nya sama-sama inverse, jadi tidak hilang karena sama. Jadi kita tulis C inverse. Nah, tapi karena D-nya ini berbeda, ada yang D dan D inverse, maka harus dicoret. Jadi hilang. Jadi hanya A inverse B C inverse. Nah, untuk yang ketiga ini, karena ini berbentuknya vertikal, jadi yang terpengaruh adalah A dan B. Nah, sementara C dan D-nya ini tidak terpengaruh. Langsung saja ditulis C dan D-nya di sini. Nah, untuk yang A, B sama juga seperti tadi, di sini A dan B-nya ini terpengaruh ya. Yang sama di sini A-nya. Jadi A-nya tidak hilang. Langsung ditulis jadi A, C, D. Nah, sementara B-nya harus dihilangkan karena berlawanan B dan B inverse. Jadi ditulis sini A, C, D. Nah, itu. Maka didapatlah persamaan boolean A inverse B inverse ditambah A inverse B C inverse ditambah ACD. Nah, dari persamaan boolean ini dibuat rangkaian kombinasionalnya. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian kombinasionalnya. Nah, ini rangkaian kombinasionalnya. Nah, cara membuat rangkaian kombinasionalnya ini adalah kita lihat jika ini ada inverse-nya, itu maka akan bernilai 0 seperti yang tadi di tabel kebenarannya. Jika ada misal di sini A inverse, jadi A-nya bernilai 0, B inverse B-nya bernilai 0, C bernilai 1 karena tidak inverse, lalu A inverse bernilai 0, B bernilai 1 karena tidak inverse, lalu C bernilai 0 karena C inverse, lalu A, C, D bernilai 1 karena tidak ada yang di inverse. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Karena ini adalah sama dikali ya, A dikali A inverse kali B inverse dikali C, maka menggunakan gerbang N. Lalu dari A inverse B inverse C ditambah A inverse B C inverse menggunakan gerbang OR karena ditambah. Di sini disatukan menggunakan gerbang OR. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya juga di Proteus ya. Jadi kita bisa lihat langsung hasil outputnya. Nah, kita lihat di sini ya, seperti sudah sama rangkaiannya. Seperti yang ini. Jadi langsung saja ya. Nah, ini rangkaiannya. Kita jalankan. Nah, maka akan menghasilkan output 1. Jadi dari tabel kebenaran ini lalu dicari peta Karnaugh-nya seperti ini, lalu dibentuk persamaan booleannya seperti ini, lalu dibuat rangkaian kombinasionalnya menjadi seperti ini, dan hasilnya adalah outputnya bernilai 1. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.